Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah bersama kita mendengar dan menyimak kesaksian firman Tuhan yang menjadi permenungan bagi kita pada kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 ini, dengan menyimak bersama bagian Alkitab dari surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 17 yang demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tentu pernah melihat atau mendengar slogan-slogan dari iklan, baik di media cetak, media massa, televisi, juga dari media sosial yang lainnya. Slogan-slogan seperti rasa baru, kemasan baru, formula baru, aroma baru, model baru, jenis baru, kesegaran baru, bentuk baru, kemasan baru, edisi baru, dan lain-lain. Itulah slogan iklan yang akrab kita dengar
dalam iklan pasta gigi, obat batuk, iklan sampo, iklan barang elektronik seperti HP dan sebagainya. Kata baru mempunyai daya jual yang tinggi dan menjadi jargon pemasaran. Nah, ternyata juga Alkitab kita memakai kata baru, kata yang berdaya tarik luar biasa tersebut. Di dalam Alkitab ada puluhan kata baru yang kemudian dimaknai secara teologis menjadi jargon atau simbol yang menyatakan misalnya hidup baru, lahir baru, perjanjian baru, ciptaan baru, dan sebagainya. Juga menyatakan manusia baru, sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini. Jika kita meneliti kata baru, maka tampak sebuah benang merah yang mengarahkan pada pemaknaan yang mengarah pada sebuah babak zaman akhir yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita telah membaca bagian Alkitab, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang mengisahkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Mereka telah menanggalkan manusia lama, maka kehidupan mereka menjadi berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Itu terjadi ketika mereka telah memberi diri untuk menerima kasih Tuhan, memberi diri untuk menerima kasih penebusan Tuhan, mengenakan identitas sebagai manusia baru. Kalau dahulu mereka dipenuhi oleh rupa-rupa perbuatan yang mendatangkan murka Allah, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, kini setelah mereka mengenakan manusia baru, tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor diganti dengan belas kasihan, kelemah lembutan, digantikan dengan kemurahan, kerendah hatian, kesabaran, dan pengampunan. Mereka menjadi satu tubuh di dalam Kristus yang diikat dan dipersatukan oleh kasih-Nya. Tidak ada lagi yang membeda-bedakan, karena mereka diikat dalam kasih yang sama, yaitu kasih Allah melalui Kristus. Tidak ada lagi yang menyatakan hidup sebagai manusia yang tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Hidup sebagai manusia baru berarti sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan mereka, yaitu hidup sesuai dengan gambar haliknya. Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa apapun yang mereka kerjakan, Kristuslah yang menjadi pusatnya. Artinya, ketika manusia melakukan segala sesuatu, tempatkanlah diri dalam posisi atau pandangan Kristus. Ketika melihat orang yang sedang berbeban berat, apa yang Kristus lakukan dalam situasi yang demikian? Ketika melihat orang memusuhi kita, apa yang dikatakan Kristus kepada orang tersebut, dan seterusnya. Jika ini dilakukan, maka akan berdampak sangat besar bagi kehidupan di sekitar kita. Membaharui diri atau dibaharui oleh Kristus, yakni pembaruan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah,
Apakah itu sama artinya dengan revolusi, transformasi, atau reformasi? Ya, revolusi berarti perubahan keadaan suatu bidang, bisa bidang sosial, pemerintahan, kebudayaan, atau bidang lainnya. Ada revolusi yang terjadi dengan kekerasan, misalnya revolusi kemerdekaan. Ada juga yang sama sekali tidak memakai kekerasan, misalnya revolusi mental. Revolusi juga berarti perubahan radikal, misalnya revolusi mode, revolusi industri, dengan ditemukannya mesin-mesin yang menggantikan pekerjaan manusia. Ini revolusi. Lalu transformasi berarti perubahan bentuk yang juga nampak dalam perubahan sifat, fungsi, struktur, dan rupa. Artinya hampir sama dengan metamorfosis. Kalau kita tahu proses metamorfosis pada kupu-kupu yang mulai dari kepompong lalu kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Proses metamorfosis menghasilkan transformasi, menghasilkan bentuk baru, fungsi baru, sifat baru. Lalu reformasi berarti perubahan yang mendasar, bahkan mungkin bisa sangat radikal. Cakupannya adalah bidang sosial, hukum, agama, atau yang lainnya. Yang diubah atau dibaharui adalah sistem, peraturan, pola pikir yang mendasar. Ketiga istilah ini, baik revolusi, transformasi, atau reformasi, memiliki konotasi yang berbeda-beda. Akan tetapi ketiganya menunjukkan persamaan arti, yaitu pengertian berubah atau perubahan, dan membarui atau pembaruan. Perubahan dan pembaruan dari keadaan kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Tujuannya memperbaiki atau mengganti yang buruk. Perubahan dan pembaruan adalah proses yang panjang, bukan proses yang instan. Tidak ada proses yang benar-benar instan. Bahkan kalau untuk membuat mie instan sekalipun ada prosesnya. Paling tidak masak air dulu, menunggu airnya mendidih, dan ada proses-proses yang dilakukan. Tidak serta-merta itu muncul dan ada. Tidak bisa berganti begitu saja, melainkan perlu ada pihak-pihak yang berbuat sesuatu. Perlu perbuatan nyata, perlu kesungguhan, dan bahkan mungkin perlu pengorbanan. Bahwa menjadi manusia baru ada hal yang harus dikorbankan, atau mungkin lebih tepatnya ada harga yang harus dibayar dalam perubahan menjadi manusia baru. Semua gagasan dari permenungan ini hendak mengarahkan kita pada konsep manusia baru yang juga lekat dengan pertobatan. Ada hal yang menarik mengenai konsep pertobatan dalam iman Kristen yang dipakai menjadi dasar perubahan. Pertobatan yang diprakarsai oleh Allah sendiri karena kasih-Nya yang besar pada manusia. Sehingga manusia yang menerima kasih Allah ini diberi kesempatan untuk membaharui diri, untuk berubah, untuk menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang menarik bagi permenungan kita. Kisahnya demikian.
Ada sebuah biara yang hampir bubar, hampir tutup. Penghuninya hanya tinggal 6 orang yang sudah lanjut usianya. Untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara itu kepada seorang rabi, seorang guru yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Pimpinan biara ini menyampaikan pergumulannya kepada sang rabi. "Rabi, tolonglah, berilah nasihat yang dapat menyelamatkan kami," kata sang kepala biara itu sambil berbisik. Sang rabi pun ikut meneteskan air mata, lalu berkata, "Maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dapat saya katakan hanyalah salah seorang di antara Anda adalah Mesias." Setibanya kembali di biara, para biarawan yang lain menunggu dan bertanya, "Apa nasihat Nabi? Apa yang dikatakan Rabi kepada sang pemimpin biara?" Sambil termenung, kepala biara menjawab, "Rabi pun tidak bisa menolong kita. Hanya satu hal yang dikatakan Rabi itu. Tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Mesias, bahwa seorang di antara kita adalah Kristus." Pada hari-hari berikutnya para biarawan itu memikirkan apa gerangan arti ucapan itu. Apakah berikutnya para biarawan itu memikirkan siapa sebenarnya Mesias? Jangan-jangan orang itu adalah Mesias, atau mungkin jangan-jangan saya adalah Mesias. Mereka tidak mengetahui siapa yang disebut Mesias itu di antara mereka. Maka mereka mulai saling bersikap hati-hati, bersikap penuh hormat terhadap satu sama lain, karena khawatir jangan-jangan orang itu adalah Mesias. Dan mereka juga berperilaku menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang sabar mendengar, karena jangan-jangan mereka berpikir saya adalah Mesias. Hal yang menarik, ketika para biarawan ini satu sama lain hidup dalam kasih dan penghargaan, kemudian keadaan berikutnya, suasana kehidupan dalam biara itu berubah, dan banyak orang yang mulai datang melihat suasana kehidupan di biara terlihat begitu damai dan menyenangkan. Kemudian banyak orang yang akhirnya ikut dalam kehidupan di dalam biara itu, ikut meneladani kehidupan para biara yang satu sama lain memperlakukan sebagai Kristus, bahkan memperlakukan diri dan bersikap sebagai Kristus, sebagai Mesias. Ini membarui keadaan mereka. Nah, cerita ini tadi disadur dari sebuah buku permenungan karya Andar Ismail yang cukup terkenal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam Minggu Paskah yang ke-7. Maka apa yang disampaikan firman Tuhan dalam surat Kolose yang menjadi bagian permenungan kita juga menjadi sebuah nasihat yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan kita di masa kini. Melihat situasi di tengah pandemi virus COVID-19, dan apa yang bisa kita permenungkan dari situasi kita terhadap ayat bacaan kita. Di tengah situasi pandemik yang kita alami, nyatanya ada hal-hal baru yang muncul dan mendorong kita pada sebuah kebiasaan baru, pada sebuah new normal yang mungkin ke depan akan kita jalani sebagai normalitas.
Sekarang ini kalau melihat orang keluar rumah tanpa masker adalah hal yang sangat mengherankan. Ya, mungkin saya terbiasa kalau keluar pakai sepeda motor, saya selalu memakai masker. Bukan apa-apa, karena memang saya alergi terhadap debu. Tapi kemudian sekarang masker menjadi marak dan tenar. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang dikasih gambar boneka, ada yang corak dan pola batik, dan banyak. Warna-warnanya juga banyak sekali. Banyak model. Nah, ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru bahwa masker menjadi salah satu kebutuhan kita untuk beraktivitas. Dan mungkin banyak hal lain yang bisa kita syukuri, seperti kita menjadi terbiasa untuk mempolakan kehidupan yang bersih, mempolakan kehidupan yang sehat. Nah, dari situasi ini nampaknya tidak selalu hal yang negatif. Mari kita melihat situasi kita dalam cara berpikir, cara pandang sebagai manusia baru ciptaan Allah. Bahwa ada sesuatu yang bisa kita hikmahi dengan baik. Bahwa keadaan ini juga mendorong kita untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Belajar terhadap pandemi. Kalau pemerintah mulai menggalakkan berdamai dengan pandemi, maka mungkin ini menjadi salah satu cara, yaitu juga dengan membarui normalitas kita, membarui cara atau pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih baik. Dan kita juga didorong, diberi ruang untuk membangun relasi yang lebih erat dengan keluarga. Misalnya melalui kebaktian atau ibadah di rumah kita, seperti saat ini. Saling memperhatikan, saling menolong, sehingga orang-orang percaya hadir dan memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan di sekitarnya. Ini juga merupakan sebuah ajakan. Marilah kita yang sudah menerima penebusan yang dari Tuhan ini betul-betul memberi dampak, betul-betul menyatakan kalau kita memang sudah menjadi manusia baru, manusia yang seutuhnya mengarahkan diri kepada Kristus. Akhirnya, marilah kita bersama-sama mewujud nyatakan identitas kita sebagai manusia baru, sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus, dengan menjalani kehidupan kita, dengan berlaku, dengan berbuat, meneladan Kristus, meneladan kasih-Nya. Selamat merayakan Minggu Paskah yang ke-7. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi manusia baru. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.